Kita langsung pada hikmahnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-36. Bunyinya adalah laisa wadi'ul mali fi ghairi haqqihi biaqalla ithma mimma sikihi an haqqihi. Tidaklah orang yang menggunakan hartanya tidak pada tempatnya itu lebih sedikit dosanya dibanding orang yang tidak mengeluarkan hartanya yang padahal seharusnya dia mengeluarkannya. Urusan harta ada dua model manusia. Yang pertama adalah, mungkin kalau kita ambil modelnya banyak, cuman di sini dua disebutkan, modelnya banyak. Orang punya harta, menggunakan harta untuk kebaikan, oke. Orang punya harta digunakan untuk kejahatan, ada. Ada orang punya harta dari kebaikan digunakan kejahatan, ada orang mempunyai harta dari cara yang tidak baik untuk kebaikan. Itu model-modelnya. Tapi di sini yang disebutkan hanya dua model, bahwa ada dua manusia. Yang pertama adalah wadi'ul mal fi ghairi haqqihi. Dia menggunakan hartanya tidak yang semestinya. Menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, untuk keharaman. Tentu sebuah dosa. Dia diberi Allah rizki yang halal, hasil bercocok tanam, hadiah dari seseorang, hasil peternakan, dia halal cara mendapatkannya, tetapi telah dia letakkan di tempat yang haram untuk beli minuman keras dan mabuk, untuk beli makanan yang haram, untuk melakukan kehinaan. Ini berarti wadi'ul mal fi ghairi haqqi, meletakkan harta tidak pada tempatnya. Itu kan dosa. Ada lagi orang yang punya harta tapi telah tidak, atau telah dia simpan dan tidak dikeluarkan padahal semestinya dikeluarkan. Ini juga dosa. Artinya ada yang orang mengeluarkan dengan dosa, menyimpan dengan dosa. Yang benar adalah di saat saya harus mengeluarkan pasti ini jadi pahala, di saat saya simpan itu adalah pahala. Tapi dua model manusia, mengeluarkannya jadi dosa, nyimpennya juga dosa. Nah, ini semuanya maju kena mundur kena. Kerjanya dosa. Punya duit, mentasarufkan, membelanjakannya di yang haram, dosa. Terus giliran menyimpan, dosa. Siapakah mereka gitu? Ini adalah orang yang pertama menggunakan hartanya di tempat yang haram. Dia tahu itu rizki halal tapi digunakan yang haram, itu dosa. Ada hitungannya di hadapan Allah. Yang kedua adalah seharusnya dia mengeluarkan, ternyata tidak mengeluarkan. Contoh, zakat. Dia kaya raya, seharusnya bayar zakat tapi dia simpan. Dua-duanya dosa. Maka tidak mengeluarkan zakat adalah dosa. Ternyata menggunakan harta pada tempat yang salah ternyata tidak lebih ringan dosanya dibanding orang yang tidak bayar zakat. Nah, artinya dua-duanya sebuah kejahatan. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Fahami bahwa urusan dunia ini berat. Semua perbuatan kita ini akan ditanya sekali. Tanya, an umrihi fima afnah, umur kau gunakan untuk apa? An ilmihi fima fa'ala bi, tentang ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi di saat urusan harta, kalau urusan harta ditanya dua kali. Hisab itu pertanyaan. Urusan ilmu sekali, kau gunakan untuk apa ilmumu? Tapi kalau urusan harta dua kali ditanya. Pertanyaan pertama adalah, dari mana kau dapat? Itu saja bisa mengundang masalah. Tak tahu yang dapatnya dari nyuri, nyopet, ngambil waris saudaranya. Pertanyaannya, dari mana kau dapat? Kemudian pertanyaan kedua adalah, kau gunakan untuk apa? Dalam hal ini ada orang yang
Di saat ditanya dari mana kau dapat, ini pun sudah kecebur ke neraka. Kenapa? Dari nyolong. Ada yang bisa menjawab, oh aku bisnis yang halal bersih dari pertanianku. Dari mana kau dapat? Dari tempat yang bersih halal. Oke. Ternyata dia pun belum tentu selamat. Di saat ditanyakan lanjutan, pertanyaan lanjutan dengan pertanyaan, lalu kau gunakan untuk apa? Dia menjawab, untuk beli minuman keras. Perhentakan juga. Padahal mendapatkannya dengan cara yang benar, ternyata menggunakannya dengan cara yang salah. Dosa. Dan memang harta ini, baik, ayo kita cermati. Jangan mengambil harta dengan cara yang haram. Karena tidak akan bisa untuk sebuah kebaikan. Nggak akan ada baik. Jelas dosa sudah pasti. Biarpun tujuannya baik, nggak akan sampai kepada tujuan. Maka perhatikan bagaimana cara kerjamu. Dan sungguh Allah Maha Kasih. Rizkimu sudah dijatah sebegitu. Cuman bedanya kau ambil jalur kanan atau jalur kiri. Kalau bukan jatahmu, biarpun kau ambil jalur semana saja, tetap saja nggak nyampe. Sudah ditentukan oleh Allah bahwa jatahmu kaya. Harus kaya. Cuman bedanya dia pakai korupsi, kaya hasil korupsi, dia kaya habis nyolong, kaya. Padahal sebetulnya dia bisa mengambil, kalaupun dia pakai jalur halal tetap akan jadi kaya. Karena jatahnya kaya. Yang ternyata jatahnya itu adalah melarat, biarpun dia ngambil dengan cara apapun tetap melarat. Maka dari itu waspadalah. Cara mengambilmu dengan cara yang haram tidak akan menambah menjadi sebab rizkimu tambah, karena sudah ditentukan. Jika demikian keadaannya, maka pastikan pekerjaanmu adalah halal. Kalau engkau mencoba menambah semangatmu dalam bekerja, kemudian sampai dengan cara yang haram, tidak akan menjadikan tambah jatahmu. Maka orang cerdas akan berkata bahwa kalau jatahku sudah ditentukan, maka aku akan ambil dengan cara yang benar. Maka dia berbisnis dengan cara yang baik, dengan memperhatikan halal haram. Sudah mendapatkan harta, setelah itu baru berpikir, aku gunakan untuk apa? Sebab ada orang benar di sini, kerjanya benar, tapi ternyata cara membelanjakannya adalah tidak benar. Dan tidak benar itu tingkatnya, martabatnya macam ada untuk maksiat dosa gede, ada maksiat, ada tidak berguna gitu saja. Tidak berguna itu saja sudah akan ada hisapnya. Anda belanja yang nggak perlu hanya karena terpesona dengan yang toko-toko yang berkeliaran di handphonemu, apa namanya itu, beli aja, padahal dia nggak terlalu penting. Padahal ibunya sudah ada di rumah banyak panci, cuman ada promo panci nggak lengket. Beli banyak nggak lengket, bingung karena suaminya sedang intip. Saya bu, ini panci lengket, beli lengket. Manusia serba menyusahkan diri. Bikin intip kalau nggak lengket kan nggak enak. Kurang lebih kayak begitu. Banyak orang belanja sesuatu yang sebetulnya dia tidak terlalu memerlukannya. Akan tapi dia mengikuti begitu saja budaya orang belanja konsumtif. Sehingga karena budaya itu menjadi kurang mensyukur nikmat Allah. Sehingga di rumah itu kompor gas sudah bagus. Cuman gara-gara nonton lebih bagus menganggap di saat suami tidak mau nisyarat karena nggak sayang kepada saya. Padahal ini masih bisa dipakai. Biarpun itu halal, itu sudah merugikan. Menjadikan kita tersiksa. Urusan dunia itu semacam itu. Ada lagi yang menggunakan untuk keharaman. Maka pastikan bahwa cara mendapatkanmu uang adalah benar. Kemudian setelah itu cara menggunakannya pun adalah benar. Kemudian setelah itu ada bagaimana jika ada. Jadi ada orang ngambilnya benar, digunakan untuk yang benar, oke, Anda insya Allah selamat dia, surga. Ada orang mengambilnya benar, gunakannya salah. Oh, neraka, hukuman di hadapan Allah. Ada yang ketiga, ngambil yang nggak benar, tapi untuk kebaikan. Ini gimana? Nah, ini pertanyaannya. Tujuannya baik, tapi ngambil dengan cara tidak benar, hasilnya tetap tidak baik. Seperti wudhu itu bagus,
tapi pakai air kencing tidak akan bisa suci. Bangun masjid hebat, tapi gerakkan perampok, copet, pelacur misalnya, wanita yang diuji oleh Allah dengan kerendahan, cukup yang gencar, nanti fulusnya dikumpulkan untuk bangun masjid. Akhirnya betul, dalam sehari pun beres. Kenapa? Banyak toko kehilangan barang nanti. Masjid besok jadi, ya enggak, bukan sebuah kebaikan. Akan tapi nanti ada pertanyaan, jika ada di tanganmu harta yang haram, jelek, bagaimana ini sebaiknya? Apakah saya buang ke laut atau bagaimana? Ditanya, apakah itu bisa dikembalikan kepada yang berhak atau tidak? Jika di kocekmu ada benda haram namun tidak bisa dikembalikan kepada yang berhak, dan tidak bisa dikembalikan itu karena memang orang yang sudah tidak ada, atau sesuatu yang membahayakan dirinya. Kalau sesuatu yang sudah hilang, misalnya ada orang nyolong, nyopet, setelah nyopet sadar mau dikembalikan, gimana orangnya? Diumumkan di media, tolong siapa yang merasa saya copet ini dompetnya, kan malah ngaku nyopet, dia tangkap polisi nanti. Dia mau kembalikan tidak ketemu, lalu bagaimana dengan uang semacam ini dari haram? Apakah boleh saya gunakan untuk sedekah, untuk melakukan kebaikan? Ini dari ketidakbaikan. Dia mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, lalu digunakan untuk kebaikan. Nah, ini dikembalikan. Kalau sudah di tangan sesuatu yang haram, apakah harus saya buang, saya hanguskan, atau boleh saya gunakan untuk sesuatu? Dijawab, menghancurkan bukan pendidikan di dalam Islam. Membinasakan itu membuat menyia-nyiakan, tidak diajarkan. Lalu bagaimana? Sedekah, tidak ada anjuran sedekah dengan benda haram. Jangan sok gara-gara tobat dari korupsi lalu membakar uang 50 miliar, nggak perlu pakai gitu-gituan deh. Sebab kalau saya kembalikan ke negara langsung ditangkap, ketahuan saya. Kan itu termasuk yang tobatnya susah itu adalah orang korupsi. Ada bertanya, gimana? Saya nyesel, telanjur saya korupsi. Cuman kan saya tidak bisa kembalikan. Kalau saya ngomong ke negara, mohon maaf saya korupsi selama 5 tahun, ya ditangkap saya. Lalu bagaimana? Ketahuilah bahwa lepaskan selama ini yang Anda merasa itu bukan milik Anda, lepaskan dari genggaman Anda. Terserah, kalau negara bisa dipercaya kembalikan dengan cara bermacam-macam, kembalikan. Ya bisa dikembalikan ke masyarakat untuk kepentingan umum dan sebagainya. Yang penting saya tidak boleh megang itu. Terus biasanya ada pertanyaan begini, ada saya pinjam uang ke seseorang, sekarang giliran saya membayar utang saya, ini orangnya sudah nggak ada, bagaimana ini? Atau saya menemu dompet nggak ada namanya, isinya duit 1 juta rupiah, ini bagaimana? Saya buang atau saya letakkan di mana? Uang 1 juta rupiah saya buang, apakah ada pendidikan membuang harta? Tidak ada. Lalu bagaimana hendaknya kita lakukan? Nah, di sini adalah jika memang benda haram itu tidak bisa disampaikan kepada yang punya, maka langkah pertama adalah kalau begitu jangan ada di kocekmu atau di rengkuhanmu, takut keburu kamu mati nanti diwaris oleh anakmu. Segera lepas dari tanganmu atau suruh ngambil. Ya akhi, sudah saya nggak mau nih, haram dosa. Biar bebas Anda. Cuman Anda mungkin menduga jangannya diambil teman saya malah dipakai belanja nanti. Atau dititipkan negara, negaranya amanah. Biasanya kalau di negeri-negeri Islam ada seperti itu. Jika kita menemukan barang, itu ada tempat penyerahan barang temuan. Dolah, dukotoh. Barang temuan begitu. Jadi kalau orang kehilangan barang langsung ke situ. Sebab ada orang yang nggak mau ngambil barangnya orang, haram. Jadi barang jatuh itu bukan milik Anda. Hari ini Masya Allah aku nemu rizki, dari mana itu? Allah. Itu barang yang jatuh, dompet itu bukan milik Anda. Ini kadang-kadang Anda nemu barang jatuh, itu bukan milik Anda.
Kita perlu dididik mental akhlak yang baik. Hari ini setiap barang jatuh katanya rezeki nomplok buat saya. Ada bab luqathah, itu ada benda-benda itu, kalau Anda menemukan benda, tinggal benda itu benda yang bakal dicari atau tidak. Kalau pulpen biasa kayak gini, kayaknya kalau hilang susah nyari, orang nggak bakal nyari bener. Kalau benda-benda yang ringan nggak bakal dicari, Anda cukup Anda umumkan di tempat tersebut, siapa kehilangan pulpen, dan Anda duga bahwasanya semua orang yang hadir dan yang punya juga ikut mendengar paling. Setelah itu Anda boleh menggunakannya setelah Anda umumkan. Tapi kalau benda itu benda bernilai, uangnya banyak lumayan, orang pasti mencarinya, dan yang kehilangan pasti sedih. Atau cincin emas dan sebagainya, para ulama menjelaskan diumumkan. Setiap hari di tempat keramaian, di depan masjid, atau kalau mengumumkan kehilangan tidak boleh. Tetapi di depan masjid mengumumkan barang temuan, karena apa? Tempatnya orang berkumpulkan di masjid, depan masjid. Siapa kehilangan cincin nih, bukan siapa yang menemukan cincin. Hati-hati, beda. Kalau Anda mengumumkan barang hilang Anda, didoakan Nabi nggak akan ketemu nanti. Anda dagang di masjid, jualan di masjid, didoakan tidak akan beruntung kau. Tapi kalau Anda menemukan barang, maka tempat yang biasa didatangi orang beriman adalah mana? Masjid. Maka umumkan setiap hari dalam seminggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, setiap bulan di tahun pertama. Jadi gini cara mengumumkannya, setiap hari anggap saja ada cincin 2 on. Waduh, besar. Anda umumkan siapa yang merasa kehilangan setiap hari dalam minggu pertama. Setelah itu setiap hari Jumat pas ramai orang pada kumpul. Setelah itu setiap bulan sekali. Setiap itu setahun sekali, berputar 1 tahun. Di mana itu? Biasanya tempat hari raya, orang yang pergian pulang lagi. Setelah dia umumkan begitu, ada yang mengatakan 1 tahun cukup, ada sampai harus 2 tahun. Anggap saja pendapat yang mudah 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun kita umumkan dengan cara seperti itu, kok tidak ada yang ngaku-ngaku, maka Anda boleh menggunakannya. 2 on emas. Anda boleh menggunakannya, tapi tetap dengan catatan. Di sini ada perbedaan ulama. Kalau menggunakannya nanti gimana? Kalau tiba-tiba setelah habis yang punya datang, ya mengganti kau. Kurang lebih seperti itu. Baik, kembali kepada barang haram. Itu kan bukan milik Anda, berarti haram bagi Anda. Biarpun barangnya adalah halal. Jadi halal zahir, batinnya haram. Kalau halal zahir batin, misalnya apa? Sudah nyuri adalah daging babi lagi. Sebab daging babi itu bagi orang yang non muslim itu adalah daging muhtaram, terhormat, nggak boleh Anda menjarah, karena bagi mereka adalah halal. Sehingga ada khamr muhtaram, ada khamr yang terhormat. Khamr bagi orang yang bukan beragama Islam, dan bagi mereka ini adalah hak mereka, milik mereka, minum di tengah-tengah mereka. Nggak boleh Anda masuk ke rumahnya orang kafir lalu ngobrak-ngabrik khamr mereka, nggak boleh. Kecuali di saat mereka ngajak minuman keras orang-orang muslim, baru salah. Jual ke orang muslim baru salah. Kalau tetangga Anda yang non muslim, dia urusan dengan minuman keras di kalangan mereka sendiri dan menurut agamanya adalah halal, Anda tidak boleh ikut-ikutan. Namanya ada khamr muhtaram, khamr yang terhormat. Tapi kalau sudah mulai mengajak umat Islam, itu baru kesalahan dia. Tapi kalau di kalangan mereka nggak boleh Anda masuk ke rumahnya orang Nasrani barangkali, itu nggak boleh minum, nggak boleh Anda ikut-ikutan. Itu urusan agama mereka. Nah ini. Nah kemudian jika barangnya memang haram secara zahirnya dan maknanya, seperti minuman keras, ya nggak usah, tobat langsung bagi-bagi deh, saya nggak mau. Bukan begitu. Kalau minuman keras ya dibuang. Tapi ini fulus. Fulus kan beras 1 karung, lemper 1 panci, makanan kan halal setelah zahir, cuman milik siapa ini? Maka bagaimana jika itu makanan yang bakal busuk, kemudian Anda takut busuk? Kalau busuk mubazir, Anda boleh memakannya, tapi dengan catatan,
Kalau ketemu sama yang punya, Anda harus ganti. Itu saja. Kan? Anda harus ganti. Daripada mubazir. Tapi nggak boleh darah mubazir lalu diam-diam. Tetap, tolong yang merasa kehilangan lemper satu panci, nyari ke saya. Duit sama. Kalau duit, beda. Kalau makanan, beda. Antara uang yang tidak bisa busuk sama benda bakal busuk. Kalau busuk boleh Anda mengkonsumsinya. Takut busuk, mubazir. Kalau uang tidak ada busuknya. Kalau uang ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah Anda titipkan kepada orang lain. Dalam hal ini bisa ke negara yang bisa dipercaya, misalnya, Pak, ini saya menemukan uang begini. Atau yang kedua adalah, tolong kalau menemukan duitnya orang di masjid dan sebagainya, Anda bingung, Anda boleh memasukkan ke kotak akan lalu diambil oleh orang. Cuman kalau ternyata nanti ada yang mencari, kalau ada yang mencari maka Anda wajib menggantinya. Gitu saja. Jadi boleh Anda ketemu duit dimasukkan ke kotak amal, tapi ingat kalau nanti ada yang nyari, Anda wajib menggantinya. Dan Anda punya kebaikan menyelamatkan harta tersebut, kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian separuh hikmah yang kedua adalah mimmasikihi an haqqi. Ada orang yang wajib bayar zakat tidak mau bayar zakat. Wajib memberi nafkah kepada anak istrinya, nggak pernah beri nafkah, haram, dosa. Jadi menggunakan harta di tempat yang salah juga dosa. Menyimpan harta yang seharusnya dikeluarkan juga dosa. Bayar zakat. Dan membayar zakat ini adalah bagi orang yang mampu. Orang fakir nggak ada wajib bayar zakat. Harta melimpah. Dan membayar zakat adalah indah dan mudah, tidak berat. Sedikit sekali zakat itu. Tapi harus waspada bahwasanya ternyata di situ ada penjahat zakat yang di sini disebut hanya satu saja. Orang kaya yang tidak membayar zakat, orang kaya yang tidak membayar zakat, dia penjahat dalam bab zakat. Dosa besar. Tapi ada penjahat lain lagi. Siapakah mereka? Orang yang tidak berhak menerima zakat, ngaku-ngaku berhak menerima zakat, berbohong. Cuman uniknya memang dalam urusan perzakatan ini kadang-kadang yang fakir pun, yang kaya pun pura-pura melarat. Giliran pamer sepeda motor jadi kayak orang kaya. Oh, kalau lebaran action, pamer lebarannya. Tapi sehari sebelum lebaran semua yang aku melarat biar dapat zakat fitrah. Tapi giliran action, oh kayak orang kaya semuanya. Ini memang model aneh-aneh. Baik, kemudian ini. Kemudian penjahat zakat yang kedua adalah tidak punya ilmu zakat, jadi pengurus zakat, akhirnya salah menyalurkan. Itu adalah pelaku dosa tanpa disadari. Maka kalau Anda mengurusi zakat, harus ada orang alim di dalamnya supaya membimbing Anda. Kalau tidak, Anda akan salah. Bisa jadi Anda membayar zakat kepada orang yang tidak boleh menerima zakat. Dan itu termasuk dosa. Dosa menahan harta yang harus kita berikan haram, dan dosa menyalurkan harta di tempat yang salah juga haram. Merenunglah diri Anda sendiri. Alhamdulillah diberi oleh Allah banyak hal. Rizki yang Allah berikan Anda belanjakan untuk apa? Jangan beli sesuatu yang tidak berguna, apalagi membahayakan Anda, apalagi menjadi sebab Allah murka. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan yang halal dan menggunakan yang halal untuk sesuatu yang Allah ridhai, sehingga kita akan menjadi orang selamat di dunia dan juga selamat nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.